Hai, balik lagi di Tari Jalan-Jalan. Jangan lupa subscribe. Hai, balik lagi nih. Kita jalan-jalan lagi yuk. Kali ini kita jalan-jalan di sekitar Jawa Barat nih. Tapi sebelum itu, kita sambil ke arah Jawa Barat ini, kita mau mampir dulu di salah satu spot yang terkenal dan megah banget di kawasan Majalengka, yaitu Bandara Kertajati. Nah, bandaranya ini bagus banget, cuma sekarang ini sedang tidak beroperasi semenjak pandemi tahun 2021 kemarin yang kasus Delta lagi naik gitu. Jadi kayak mati suri gitu. Karena mungkin penerbangannya juga sedikit ke sini dan aksesnya juga terlalu jauh dari pusat kota. Konon katanya Bandara Kertajati ini adalah bandara kedua terbesar di Indonesia. Semoga cepat beroperasi lagi ya. Jadi kita bisa cobain deh nih naik pesawat dari Bandara Kertajati. Oke, kita lanjut perjalanan kita karena ini masih pagi. Terus kita belum pada sarapan. Kita mau cari makanan dulu nih di seputar kota Majalengka. Namanya rumah makan Jenal. Ini rumah makan khas Sunda juga ya sebenarnya. Jadi ada yang model lesehan gitu. Terus kita bisa pilih makanannya di sini. Ada dari mulai sop iga, sop buntut, ayam goreng, ayam bakar, pepes, jengkol, semuanya ada nih. Nah, ini tipenya adalah makanan rumahan gitu. Mereka tuh udah buka dari pagi, dari jam 7 gitu. Jadi kalau misalnya kalian belum sarapan, mau sekalian makan siang juga bisa di sini. Jangan lupa kalian ke arah belakang karena bisa makan sambil lesehan dengan view sawah. Bagus banget deh. Oke, melanjutkan perjalanan kita. Yang lainnya kita sebenarnya kemana sih? Nah, ini dia kita menuju ke Pangandaran. Ini kita udah masuk ke kawasan Pangandarannya. Jadi kawasan wisata Pangandaran ini tuh mau kalian masuk nginep atau cuma berwisata aja di sini main-main di pantai tetap harus bayar retribusinya. Jadi jangan kaget kalau kalian dipungut biaya di pagarnya. Oke, ini kita udah sampai di Hotel Laut Biru. Ini keadaan di lobinya rame, lumayan rame. Sebenarnya inceran kita tuh ada dua ya, Hotel Laut Biru sama sebelahnya Hotel Horizon. Tapi kita milih Laut Biru ini karena fasilitasnya untuk anak-anak. Kita booking kamar VVIP. Jadi ini adanya di lantai 5. Kita booking 2 kamar karena kita rame-rame banget sama bayi semua segala macam. Ini sama mertuaku juga. Sebenarnya ini 2 kamar tapi dijadiin satu, ada connecting doornya. Nah, ini kamar pertamanya ada 2 kasur double bed, terus ada dispenser juga di sini, lengkap dengan kamar mandinya. Nah, di sini tuh nggak ada bathtub ya, jadi semua kamar mandinya itu shower aja dan ada balkonnya di setiap kamar. Yang oke adalah memang pemandangannya langsung nih ke laut, walaupun dia tetap kalau mau ke laut tuh mesti nyebrang jalan dulu gitu, tapi nggak jauh ya. Lanjut kita ke kamar kedua. Ini di depan connecting roomnya ada 1 double bed, terus ada kamar mandi di dalam juga, dapat jemuran juga karena kan pasti pada main di pantai ya atau main air gitu. Nah, ini ada living roomnya di sini. Jadi luas banget, kalau anak-anak mau main bisa. Ini kamar ketiganya, lengkap juga dengan kamar mandi di dalam, dengan toilet juga. Terus ada dapur tapi di sini nggak ada kompor. Jadi cuma ada kulkas, terus dispenser sama buat cuci-cuci. Terus ada tempat kopi atau tehnya aja sama meja kecil. Di sini ada balkon yang gede banget. Nah, kalian bisa banget nih nikmatin sunset di sini karena sunsetnya tuh bagus banget. Nanti aku kasih lihat fotonya sunset dari sini, warnanya tuh ungu. Aduh, bagus banget deh pokoknya.
Walaupun ini posisinya dia bener-bener di pinggir jalan, karena memang ini tuh satu area, satu komplek itu isinya hotel, penginapan gitu semua dari ujung sampai ujung. Bener-bener depannya tuh langsung jalan raya, terus pantai, dan yang kesini tuh nggak semua orang nginep. Ada juga yang kesini tuh memang cuma buat main-main di pantai atau makan di pinggir pantai atau menikmati suasana pantai aja. Lanjut, kita mau cari spot buat sunset walaupun hujan ya dari tadi siang, tapi nggak apa-apa sambil kita menikmati early dinner. Jadi di Pangandaran ini ada restoran sepanjang jalan, satu area juga. Kalian tinggal pilih deh tuh mau makanan yang mana, mau restoran yang mana, karena itu satu area tuh di sebelah kanan kiri ada yang langsung ke pantai, ada yang di seberangnya pantai, dan ini tuh udah estetik semua gitu loh. Berasanya sih kayak di mana ya, di Eco Beach lah ya. Ya pantainya pasirnya warnanya hitam tapi di sini. Sekitar 3 tahun lalu kita kesini tuh belum kayak gini, jadi pantainya tuh masih kosong, terus restorannya juga nggak sebanyak ini. Nah sekarang ternyata udah rame banget nih restorannya kanan kiri, terus ada juga yang nyewain kuda-kuda gitu. Kalau kalian mau naik kuda di pinggir pantai kayak di Nusa Dua, nah bisa nih di sini. Di sini makanannya beragam, jadi nggak cuma seafood doang. Kalau misalnya kalian mau makan kayak western gitu ada juga, terus mau ngemil-ngemil doang ada juga, ada kopi, kelapa muda gitu juga ada. Oke, kita mau nikmatin sunset dulu walaupun sedikit. See you tomorrow. Oke, ini udah hari kedua berarti kita di sini. Nah, ini breakfastnya dianterin ke kamar. Sebenarnya sih bisa juga sih makan di bawah, cuma kita hari ini dikirimin ke kamar makanannya. Nah, sekarang aku mau nyamperin anak-anak yang udah di kolam renang. Kita lihat nih kolam renangnya kayak apa sih. Nah, ini adalah kolam renangnya. Kalau kalian mau kolam renang tuh emang mesti muterin gedung dulu dikit. Di sini ada mini waterboomnya sama ada slider yang besar itu. Jadi seru banget kan, walaupun cuma di dalam hotel tapi fasilitasnya oke loh di sini. Jadi ini slidesnya juga aman buat anak-anak karena Dana udah berkali-kali naikin. Cuma memang lantainya tuh agak licin. Jadi ingetin aja anak-anak untuk gak usah lari-larian. Karena kemarin Dana seperti biasa kepleset kalau udah terlalu excited. Nah di depannya mini waterboom ini itu sebenarnya ada kamar. Tadinya kita mau milih kamar yang di depan sini karena biar aksesnya anak-anak juga gampang. Tapi ternyata itu berisik banget sih pastinya ya. Jadi kita milih kamarnya yang di belakang. Kebetulan kemarin ditawarin kamar VIP, jadi ya udah kita booking kamar yang itu karena kita kan rame-rame. Oke, sekarang giliran Mimi untuk temenin Dana. Ini kita pakai GoPro Max. Tenang aja karena GoPro Max udah waterproof. Seru banget kan, dijamin deh kalau kesini anak-anak pasti bangun pagi, terus tidurnya juga cepat karena mereka capek beraktivitas, no gadget. Buat yang besar, tenang aja, di sini juga ada kolam renang yang agak dalamnya tapi nggak dalam banget ya, sekitar 1,5 meter doang. Lumayan buat olahraga tipis-tipis. Overall sebenarnya hotelnya nih bagus banget, luas banget, dan fasilitasnya juga oke. Jadi dia itu ada 2 akses untuk ngelihat sunrise di sebelah sini, untuk ngelihat sunset juga di sebelah sini. Jadi tenang, kalian gak akan ketinggalan sunrise atau sunset asal bangunnya pagi aja. Tapi yang agak disayangkan adalah ketika kemarin kita kesini tuh prokes mereka agak kurang. Jadi emang mesti dari kita sendiri ya untuk ngejaga prokes tuh seperti pakai masker, terus nggak berkerumunan. Itu aku lihat di sini tuh masih kurang. Bukan cuma di hotelnya aja, cuma memang di area sini.
Nah, hari ini kita mau explore di sekitar pantai karena dari kemarin kita belum ke pantainya hotel ini nih. Nah, ini adalah pantai di depan hotel kita. Tuh, kalian bisa sewa motor kecil, kalian bisa sewa odong-odong juga, sepeda juga ada, terus ATV juga ada. Sekarang kita mau naik ATV dulu bertiga. Oh iya, kakak ini nggak ikut ya untuk trip kali ini karena dia ada presentasi kimia dan matematika guys. Wish you luck kakak Indi. Oke, sekarang kita mau explore ke alun-alun Pamprokan namanya. Di sini tuh selain tempat buat berkumpul, ada juga di sini sunset pointnya. Jadi kalian bisa naik nih ke atas sini untuk menikmati sunset. Dan itu kelihatan banget dari atas. Terus di sini juga ada jogging track juga, ada playground juga nih buat anak-anak. Jadi lumayan nih anak-anak yang bosan main di pantai, terus udah gitu bosan main air, bisa main playground dulu nih sebentar. Ada kamar mandinya juga bersih. Terus udah gitu di sini juga banyak jajanan-jajanan di sekitar alun-alun. Oke, kita mau lanjut nih ke part 2-nya nanti karena nggak cukup nih durasi videonya, kepanjangan banget, takutnya kalian bosen. Besok kita mau explore ke hutan sama ke private white beach. Kayak apa sih? Kita tunggu besok. See you on another review. Bye bye.